Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, guru PPG dalam jabatan Kementerian Agama, batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Amarula Lamuda, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan nomor induk mahasiswa 2502081027. Saya adalah guru di SD Impres Damai Makmur, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi Asmaul Husna dengan menggunakan metode PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi wajib kita ucapkan ketika kita sudah diberikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, wajib kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Engkau berikan hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa. Untuk itu Bapak persilakan satu orang untuk memimpin doa di depan. Ayo, siapa mau pimpin? Akila. Ya, silakan Akila. Jadi kalau berdoa, semua berdoa, bukan yang lain berdoa, yang lainnya bermain. Yang berdoa semua. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Jadi singkat, kalau sampaikan lagi sebagai penguatan untuk kamu. Maaf saya dulu ini yang hadir dengan kita hari ini. Dengar nama, kemudian suarakan kembali hadir. Akila Rahma. Hadir, Pak. Amanah. Hadir, Pak. Ainun. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Afdan. Hadir, Pak. Agustian Karim. Hadir, Pak. Muhammad Nairobi. Hadir, Pak. Ikan Palwi. Hadir, Pak. Akiki. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Jahram. Hadir, Pak. Abhani. Jadi ada semua ya? Ya, Pak. Sama Bangun pagi beribadah olahraga. Semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat! coba berdiri dulu semua. Kita stretching dulu supaya kotak-kotak yang seperti yang selama mengantuk masih pagi. Pas segar, oke. Breathing-nya tempo fokus. Tahu? Tahu. Oke. Tempo fokus. Melihat,
sekalian, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya. Namun sebelum Bapak bertanyakan video ini, mau bertanya dulu. Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama baik Allah. Nama baik Allah. Kemudian ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Lihat dalam video ini. Tahu silakan dinyanyikan. Dan keluarkanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Ya Allah, ya Pelajari di sini bukan 99 dan semua, tapi yang kita pelajari hanya itu asal al-malik. Nah, setelah kalian melihat tadi nama-nama Asmaul Husna, itu Bapak akan menyajikan sebuah masalah nyata yang relevan itu dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang biasa sering terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Kamu kehidupan, bukan kamu, tapi sering terlibat di kehidupannya. Itu misalnya, pernah nonton berita tidak? Atau walaupun tidak nonton berita, tapi biasa terjadi di tempat tinggalnya kamu. Itu ada seringkali kita melihat pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Pemimpin yang sering menyalahgunakan kekuasaan, kemudian apa dampaknya bagi masyarakat? Itu kalau terkait di Asmaul Husna al-Malik. Jadi misalnya ada pemimpin biasa dia sering menyalahgunakan kekuasaan. Maksudnya kalau dia sudah misalnya menyalahgunakan kekuasaan, itu berarti ketika dia sudah salah menyalahgunakan kekuasaan, itu pasti tidak ada lagi masyarakat yang akan percaya sama dia. Jadi tujuan pembelajaran pada materi Asmaul Husna ini, itu yang pertama menyebutkan arti dari Asmaul Husna. Jadi dari 4 tadi itu kita artikan, kemudian Bapak akan jelaskan. Kemudian mengidentifikasi contoh. Nah, dari Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, itu pasti akan ada contoh-contohnya dari 4 tadi itu. Kemudian menganalisis keterkaitan antara Asmaul Husna dengan perilaku yang sesuai. Jadi kita akan mengaitkan itu dalam kelakuannya kita atau kelakuannya kita dalam kehidupan sehari-hari tentang dari 4 Asmaul Husna tadi ini. Baiklah, disimak ini materi yang. Jadi yang pertama adalah Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Maharaja. Al-Malik adalah Maharaja. Berarti kalau dikatakan di situ Maharaja, berarti yang paling atas. Contohnya dalam lingkungan sekolah, kalau Maharaja berarti raja itu sama dengan pemimpin. Nah, kalau dalam sekolah, di lingkungan sekolahnya kita ini, pemimpinnya siapa? Kepala sekolah. Dia yang memimpin. Jadi pemimpinnya itu mulai dari guru-guru sampai dengan anak didik.
semua yang ada di sekolah itu dikuasai oleh pemimpin yang ada di sekolah. Pemimpin yang ada di sekolah. Nah, maksudnya dari maharaja ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai semua makhluk hidup di alam raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memimpin, yang mengatur dan yang memerintahkan segala urusan bagi makhluk hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala-galanya. Jadi dia yang mengatur, dia yang mengatur perjalanan hidup ini, itu Allah yang atur. Entah itu kehidupan ataupun kematian, Allah yang mengatur. Tidak ada orang lain yang mengatur. Masuk di Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz adalah apa? Masuk suci. Suci dari segala-galanya. Suci dari segala kotoran. Maha perkasa, bukan masuk Maha perkasa. Ya, salah. Jadi Maha perkasa. Apa itu perkasa? Perkasa itu kuat. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha perkasa juga memiliki kekuatan atau kemujizatan yang diberikan kepada orang-orang yang telah dipilih. Siapa orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Itu Nabi dan Rasul orang-orang pilihan yang memang sudah dipilih. Kemudian Al-Qudus. Nah, Al-Qudus artinya Maha Suci. Berarti kalau Maha Suci itu sudah suci, tidak ada lagi kotoran-kotoran. Suci dari segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai dosa. Yang mempunyai dosa itu hanya umatnya. Ketika kita melaksanakan apa yang dilarang, konsekuensinya apa? Dosa. Ketika kita mengerjakan apa yang diperintahkan, berarti wajib hukumnya kita mendapatkan pahala. Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita sholat, terus kita tidak laksanakan, berdosa. Tapi kalau kita laksanakan, berarti kita akan mendapatkan pahala. Itu kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang terakhir assalam. Jadi assalam itu maha menyelamatkan. Maha menyelamatkan atau maha sejahtera, bukan sejati. Sejahtera. Nah, yang bagaimana itu sejahtera? Sejahtera. Bukan nanti banyak uang atau mobil terparkir di rumah berjejer-jejer ataupun motor ataupun rumah bertingkat-tingkat. Bukan nanti kita bilang sejahtera. Dia lagi banyak harta, tapi kalau dalam kehidupan sering berkelahi, itu tidak sejahtera. Walaupun sederhana, tinggal hanya di rumah gubuk sederhana, dindingnya papan, atapnya pakai atap apa ini rumbia. Tapi kalau di dalam keluarga itu saling kasih sayang, pasti hidupnya akan sejahtera. Jadi makanya kalau di rumah, apa ada yang mau ditanya? Coba, oke, kita apa mau ditanya? Apa tujuan kita melafalkan Asmaul Husna? Tujuan kita untuk melafalkan Asmaul Husna. Jadi, Bapak jawab, tujuan kita melafalkan Asmaul Husna itu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Tidak gampang itu kita menghafal. Misalkan 1 sampai 5 saja kita menghafal itu sudah dapat pahala. Nanti kita lengkap baca dari 1 sampai 99. Itu tujuannya supaya kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga supaya doa-doa kita itu dikabulkan. Makanya kalau berdoa itu harus sisipkan itu nama-nama yang ada di Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ataupun Al-Qudus atau semuanya disisipkan. Di situ kan kita minta sama yang Maha Kuasa. Bapak kalau Bapak mau bagi kelompok nanti kelompok ini Bapak bagi 4 kelompok. Jadi 1 kelompok ada 3 orang. Jadi di sini ada bingkisan.
Jadi nanti kamu lihat di sini kelompok berapa? Kalau dapat 1 kelompok 1, dapat 2 kelompok 2, dapat 3 kelompok 3, dapat 4 kelompok 4. Jadi bingkisan ini akan Bapak bagikan. Setelah itu kamu buat langsung buat kelompok ya. Nah, ambil mana? Jadi nanti dibukanya sama-sama. Satu saja. Ambil yang mana? Ambil yang mana? Ambil yang mana? Ambil yang mana? Jadi nanti dibukanya. Jangan sobek nomornya di dalam. Di dalam itu ada nomor. Jadi nanti lihat. Isi bingkisannya apa? Isi bingkisannya apa? Nah, oke. Jadi dilihat dulu di kertas bingkisannya ada nomor itu. 3, 1, 3. Angkat tangan yang 1. Angkat tangan yang 1. Nomor 2. Jadi yang nomor 1 kelompoknya di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan dibuat kelompok sesuai nomor yang sudah kamu terima. Jadi ini silakan dijawab. Al-Malik itu apa artinya? Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam. Jadi silakan dijawab. Masing-masing sudah ada ini. Jadi silakan cari di buku, ya. Buku paket. Al-Malik kan dari mana soalnya? Nah, soalnya di sini Al-Malik, tuliskan arti. Itu 2. Al-Malik, berarti Al-Malik itu artinya apa? Jadi nanti sebentar setelah selesai maju masing-masing kelompok membagikan 1 orang untuk presentasi untuk kelas. Dibacakan apa hasil yang kamu dapatkan itu. Jalan? Iya, ini kan nomor 1 ini sampai sini, kemudian situ berarti nomor 2. Sebutkan contoh akhlak terpuji yang merupakan teladan dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus yang bisa itu dijawab mencari ini sini. Itu soalnya nanti sudah selesai. Jadi silakan berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, dicari itu soal yang diberikan. Nanti sebentar selesai, kemudian 1 orang tiap kelompoknya maju di depan kelas untuk mempresentasi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan atau akan mempresentasikan jawaban kami. Ya, dengan saya dengar. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan
Contoh mencoba mendengarkan soal sendiri tanpa mencontek. Al-Qudus contohnya menjaga kebersihan dan kesucian. Contohnya rajin mandi, membuang sampah pada tempatnya. Dan berkata jujur. Assalam contohnya menebar kedamaian dan perhatikan saya akan konsentrasikan sebentar gilirannya kami tahu. Dan ketenangan di sekitar kita. Contohnya berbicara dengan sopan, tidak bertengkar dengan teman, membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, tuliskan arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Yang keempat, jumlah Asmaul Husna ada berapakah? Jumlah Asmaul Husna ada 99. Yang kelima, tujuan dari kita melafalkan Asmaul Husna adalah tujuannya adalah mendapatkan ridho dari Allah SWT dan agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Itu dari presentasi jawaban dari simpulkan akhir dari materi yang sudah kita pelajari tadi, baik dari soal malik, al-qudus, as-salam dan al-malik, al-aziz, al-qudus dan as-salam. Jadi dari keempat materi tadi itu perlu harus kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan setelah selesai belajar di sini sampai di rumah dilupa apa yang dipelajari tadi di sekolah. Kalau tadi tentang al-malik itu mah apa? Itu sampai bisa diterapkan. Bagaimana kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang al-malik ini yang artinya maharaja. Begitu juga dengan al-aziz. Al-aziz apa tadi? Maha perkasa. Itu harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan al-aziz tadi. Maha perkasa, maha kuat. Ya. Jadi ketika mendapat cobaan harus kuat menghadapi cobaan itu. Jangan ketika mendapatkan cobaan langsung kata hati, kata semangat, itu tidak boleh. Kemudian al-qudus, maha suci. Harus juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu yang seperti sudah Bapak sampaikan tadi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kita mau ke masjid, ketika sampai di masjid lantainya kotor, wajib harus kita membersihkan, menyapu halaman. Kemudian kalau ada peri kita peri supaya kita pergi sholat sampai di mau sujud tidak bau apa. Ketika kita sujud ambil wangi-wangian yang ada di lantai. Kemudian yang terakhir yaitu assalam, maha sejahtera. Wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maha sejahtera ya. Jadi sudah tadi yang materinya tadi itu tentang keluarga. Kalau ada orang tuanya kamu bertengkar, wajib kamu sebagai penengah. Bukan lagi kamu mendengar orang tua bertengkar kamu tinggalkan. Nah itu contohnya keluarga yang tidak sejahtera. Tapi kalau di dalam keluarga itu saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, yang kakak mengasihi yang adik, kemudian begitu juga yang adik menghormati yang kakak, menghormati orang tua baik ayah ataupun ibu. Kalau itu terjadi dengan baik, pasti hubungan keluarga akan sejahtera. Tapi kalau saling bertengkar, itu tidak akan sejahtera. Kakak beradik tiap menit berkelahi. Tiap menit berkelahi, berbantahan, kejar-kejaran, cuma pukul. Nah itu tidak, itu dihilangkan. Kalau itu kamu terapkan, Bapak yakin kehidupan keluarga itu tidak akan pernah sejahtera. Contohnya harus kita saling
Kuncinya itu harus saling menyayangi. Yang adik menghormati yang tua, kemudian begitu juga yang tua menghargai Yang adik. yang. Jangan mentang-mentang kau yang adik, kau yang tua, adikmu kau jewer di rambut atau apa, tidak boleh. Begitu juga kau kalau ada kakak di rumah, apa yang kita perintahkan dilaksanakan. Bukan apa yang dia perintahkan kamu cuma langsung keluar dari rumah. Tidak boleh. Jadi apa yang didapat pelajaran hari ini dan pelajaran seterusnya, ketika pulang di rumah itu harus diterapkan. Oh begini yang Bapak kasih di sekolah tadi, saya harus terapkan, betul tidak? Betul. Kamu bandingkan, ketika kamu mendapatkan materi ini di sekolah, sampai di rumah kamu terapkan itu. Dan kamu bandingkan, betul tidak akan disampaikan di sekolah tadi, kemudian saya laksanakan di rumah. Pasti akan tapi kalau yang sudah dapat di sekolah, sampai di rumah kamu tidak laksanakan, pasti itu tidak akan apa? Tidak akan apa? Tidak akan pernah kamu ketahui yang apa yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi adik-adik sekalian, demikian materi kita hari ini. Namun sebelum akhir materi ini diakhiri, Bapak akhiri, marilah sama-sama kita